kunci yang diambil? Tanggal 16 Oktober tahun 2025, hari ini, Argon, Farah, Shandy dan Simon dijadwalkan sidang proposal skripsi. Shandy dan Simon sudah siap di depan ruang sidang yang masih terkunci. Tidak jauh tampak Argon dan Farah berjalan tergesa-gesa. Wajah mereka tegang. Mereka tahu mereka belum siap. Proposal mereka masih mentah, data pun belum lengkap. Tiba-tiba, Argon melihat sesuatu di meja resepsionis yang kosong. Kunci ruangan 305. Kunci itu baru saja ditinggalkan sebentar oleh asisten Pak Yakobus. Farah, lihat. Bisik Argon. Matanya berbinar menatap ke meja sekretariat. Ini kunci ruangan 305. Kunci ruang sidang Pak Yakobus. Mereka saling pandang. Gila Argon. Jangan nekat. Balas Farah yang langsung tahu maksud hati Argon. Hatinya mulai cemas namun ia semakin penasaran. Dengar, kata Argon sambil dengan cepat menyambar kunci itu dan menyembunyikannya di sakunya. Pak Yakobus baru akan datang sebentar lagi. Kalau ruangannya terkunci, otomatis sidang hari ini batal. Kita dapat waktu tambahan seminggu. Kita bisa bilang, tidak ada yang tahu kuncinya. Farah terdiam, lalu mengangguk lemah, membiarkan rasa takut akan kegagalan mengalahkan akal sehatnya. Argon berhasil mengambil kunci. Mereka tidak ikut menunggu di depan ruang sidang, tapi buru-buru bersembunyi di sudut kantin kampus. Di sisi lain, Simon dan Shandy sudah mempersiapkan diri dengan matang, proposal mereka sudah mantap, dan mereka siap untuk diuji. Martha kebetulan mendengar bagian akhir percakapan Argon dan Farah yang berbisik-bisik saat berjalan menuju kantin. Martha terkejut. Tega-teganya Argon menghalangi teman-temannya yang sudah siap. Martha segera mencari Tommy. Tom. Argon dan Farah ambil kunci ruang sidang. Mereka sembunyi di kantin, ingin sidang dibatalkan, kata Martha panik. Tommy menghela napas, menatap jam. Kita harus segera temukan mereka. Jadwal sidang sebentar lagi dimulai. Tommy dan Martha menemukan Argon dan Farah sedang duduk gelisah di kantin. Argon, Farah, kembalikan kuncinya, kata Tommy dengan nada datar namun tegas. Argon pura-pura terkejut. Kunci apa, Tom? Kami di sini dari tadi, lagi ngapalin materi. Tommy mendekat. Lu tahu persis apa yang gua maksud. Kalian berdua melakukan sabotase karena kalian belum siap mengikuti ujian. Kalian sendiri tidak masuk ke dalam proses persiapan dengan baik. Wajah Argon makin tegang. Tommy melanjutkan, menunjuk ke arah ruang sidang yang sudah berkerumun banyak mahasiswa. Ada Simon dan Shandy. Mereka sudah siap. Mereka mau masuk. Dan kalian menghalang-halangi mereka. Ingat bacaan Injil hari ini. Lukas bab 11 ayat 47-54. Di sana disebutkan, celakalah kamu, karena telah mengambil kunci pengetahuan, dan kamu sendiri tidak masuk ke dalam. Sedangkan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam kamu halang-halangi. Tommy menjelaskan kepada mereka bahwa kunci itu bukan sekedar kunci ruangan. Itu simbol aksesmu pada ilmu dan masa depanmu. Lu dan Farah karena takut, lalu mengambil kunci, itu seperti kalian memonopoli pengetahuan dan kesempatan. Kalian sendiri tidak mau masuk mungkin karena belum siap. Tapi, yang paling parah, kalian menghalangi Simon dan Shandy yang sudah berjuang dan siap. Martha menambahkan, sama seperti ahli-ahli Taurat yang hanya membuat peraturan memberatkan dan menutup pintu kesempatan bagi orang yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sejenak Argon dan Farah terdiam, malu dan tersentuh oleh teguran itu. Argon menyadari tindakan kekanak-kanakan tadi tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga telah mencuri kesempatan berharga dari teman mereka. Argon mengeluarkan kunci ruang sidang 305 dari sakunya dan memberikan kunci kepada Tommy, tangannya agak gemetar. Maaf Tom, bisiknya. Tommy memberikan kunci kepada Pak Yakobus. Sidang proposal pun dapat dimulai, tepat waktu. Simon dan Shandy maju dan berhasil dengan gemilang. Argon dan Farah, yang terlambat masuk dan harus menunggu di luar, menerima teguran keras dari Pak Yakobus, dan harus menjadwal ulang sidang mereka pada bulan berikutnya, dengan catatan perilaku yang buruk. Mereka menyadari, bahwa kegagalan terbesar hari itu bukanlah pada proposal mereka, melainkan pada upaya mereka untuk menghalangi jalan orang lain.